Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita awali seluruh kegiatan hari ini. Kita masuk hadirat Tuhan dengan nyanyian syukur dan puji-pujian melalui saat teduh dengan rehat edisi Jumat 6 November 2020. Kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk diisi oleh firman Tuhan dari Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Kita berdoa, mohon hikmat dan tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas berkat-Mu pagi ini bagi kami semua. Kami rindu mendengar sapaan Tuhan melalui firman Tuhan pagi ini. Roh Kudus tolong kami, agar kami mampu memahami dan menghidupi firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah, kami siap mendengarkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api, dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Amin. Dari Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21 diberikan tema pilihan yang tepat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Semua yang kita dengar dan lihat tentu memiliki daya tarik tersendiri terhadap mata dan hati kita. Sehingga untuk memilihnya kita membutuhkan waktu untuk menentukan keputusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes menyaksikan apa yang akan terjadi ketika kekuatan jahat dilepaskan oleh Tuhan. Kekuatan jahat digambarkan dengan 4 malaikat yang sebelumnya diikat, ayat 14. Keempat malaikat itu dilepaskan untuk menjalankan suatu tugas khusus, yaitu untuk membunuh sepertiga jumlah manusia, ayat 15. Selain itu ada juga 200 juta pasukan berkuda yang dari mulutnya keluar api, asap dan belerang, ayat 17 sampai 18. Malapetaka yang begitu hebat, namun tetap saja ada manusia yang tidak mati, tetapi tetap mengeraskan hati.
Mereka tidak bertobat dan masih terus berbuat dosa dengan menyembah roh jahat dan berhala, membunuh, berbuat cabul, dan mencuri. Ayat 20 sampai 21 bacaan kita. Lalu bagaimana dengan pilihan hidup kita? Saudara-saudara, pilihlah kehidupan untuk menikmati kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Memilih kehidupan berarti berjuang untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan, dengan menjauhkan diri dari dosa serta bertobat. Menjauhlah dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan cuma berhenti melakukan dosa dan hanya menyesal, tetapi bencilah dosa. Biarkanlah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, karena di dalam kuasa-Nya kita akan hidup dalam keselamatan. Pilihlah segala hal yang Tuhan inginkan, agar dengan memilih kehendak Tuhan, kita akan tetap terpelihara sebagai umat pilihan-Nya. Terpujilah Kristus, dan biarkan Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu di pagi yang indah ini bersyukur atas segala tuntunan dan penyertaan Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Hingga pagi ini Tuhan tetap memelihara kami dan menuntun kami, bahkan memperkenankan kami mengawali seluruh kegiatan kami di dalam Tuhan sendiri, melalui sapaan firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk mewujudkan dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami semua. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan kehidupan kami hari ini. Karuniakan kesehatan kepada kami Tuhan. Karuniakan hikmat kebijaksanaan, kemampuan, sehingga kami mampu menjalani dan menikmati kehidupan hari ini. Mampu mengangkat tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan kami dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberkati juang karya, kerja, usaha dan rencana kami semua. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan anak-anak kami, kehidupan cucu-cucu terkasih kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan peliharakan mereka, sehingga mereka pun tetap dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan sendiri. Karuniakan kesehatan, hikmat kebijaksanaan kepada mereka, bahkan kesuksesan dan keberhasilan. Orang tua kami Tuhan, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menopang, sehingga mereka pun tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Iya Bapa, kami berdoa buat majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, berkati dalam pelayanan mereka. Biarlah mereka boleh mengangkat pelayanan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, membawa jemaat Tuhan yang sakit, pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat yang lalai, ingatkan. Kami berdoa buat yang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Kami berdoa buat yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Bersama dengan Papa dan Mama Glenn, kami boleh bersuka cita bergembira oleh karena hadirnya putra terkasih di tengah-tengah kehidupan keluarga. Terima kasih Tuhan pertolongan-Mu dalam proses melahirkan, sehingga semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Iya Bapa, kami berdoa menyerahkan para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Tuntun mereka, arahkan mereka. Mampukan kami untuk saling mempedulikan satu dengan yang lain, membagi sukacita kebahagiaan bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, lewat doa kami ini pun, kami datang membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Akan pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram,
Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Pergumulan pandemi COVID-19, Tuhan kiranya campur tangan di dalamnya. Tuhan yang akan memulihkan kami, memulihkan bangsa kami, memulihkan kota yang kami cintai. Ya Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka semua. Kami berdoa buat tim medis, berkati dalam pelayanan mereka, dalam tanggung jawab mereka. Kami berdoa Tuhan buat perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, berkati sehingga tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Kami berdoa Tuhan buat pemuda-pemudimu Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka semua dalam menjalani masa muda, menggapai cita-cita mereka, mengangkat tanggung jawab mereka dengan baik. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati mereka semua. Kami pasrahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan senantiasa kami nikmati dalam hidup dan kehidupan kami. Ini harapan kami, doa kami, permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan menikmati kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.